apa surat dalam Al-Quran yang itu tuh bisa merangkum seluruh inti ajaran Al-Quran? Al-Fatihah? Ya, memang Nabi itu pernah bilang bahwasannya Al-Fatihah itu adalah umul kitab, induk dari Al-Quran. Al-Ikhlas juga bisa merangkum isi ajaran Al-Quran, soalnya Al-Ikhlas itu benar-benar jelas dalam menjelaskan konsep tauhid, dan konsep tauhid adalah inti ajaran Al-Quran dan ajaran Islam gitu. Nah, tapi menurut saya ada salah satu surat dalam Al-Quran yang walaupun surat itu pendek ya, itu bisa merangkum isi ajaran Al-Quran gitu. Dan surat itu adalah Al-Asr. Ya, benar. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya akan membahas surat ini dari namanya dulu ya. Yang namanya ini menjadi ayat pertama dari surat ini. Al-'asr. Wal 'asr. Itu ayat pertamanya. Wal 'asr. Demi waktu. Dalam terjemahan Indonesianya demi waktu. Kalau misalnya kita lihat dalam Arabnya wal 'asr. Asr itu artinya ya asar, sore. Jadi ya kalau misalnya kita lagi sholat asar gitu, itu artinya kita lagi sholat di waktu asar, sore gitu, di waktu sore. Dan sebagaimana kita tahu, waktu sore itu adalah bisa dibilang penanda untuk pergantian hari, penanda juga untuk penghujung hari, dan penanda bahwasanya hari itu akan berakhir. Nah, di sini menurut saya Allah di sini tuh kayak mau ngasih tahu kepada kita bahwasanya waktu di dunia ini, waktu yang kita jalani ini pasti akan ada akhirnya. Itu gak abadi. Waktu itu gak abadi di bumi ini, di dunia ini. Pasti akan ada akhirnya. Dan pas nanti kiamat, semua yang ada di dunia ini, termasuk waktu di dunia ini, pasti akan hancur. Kemudian kita lanjut ke ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar rugi. Nah, di sini mungkin kita akan bertanya-tanya, lah kok bisa itu? Allah, Tuhannya manusia itu bisa mengatakan bahwasanya manusia itu rugi. Ini akan memunculkan pertanyaan tentu saja. Nah, pertanyaan ini kita bisa temukan jawabannya di ayat ketiga nanti. Di ayat ketiga disebutkan bahwasanya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, kemudian orang-orang yang mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran, itu tidak akan menjadi orang-orang yang rugi. Dua ayat ini, ayat kedua dan ayat ketiga, itu bisa merangkum seluruh isi ajaran Al-Quran. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di dalam Islam sendiri, di Al-Quran, di hadis itu selalu disandingkan gitu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di sini ditegaskan bahwa misalnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu gak akan menjadi manusia-manusia yang rugi. Dan memang Al-Quran ya memang mengajarkan begitu. Al-Quran menyuruh kita untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya, beriman kepada Nabi, dan beriman kepada malaikat. Kemudian Al-Quran juga menyuruh kita buat beramal soleh. Amal soleh bisa dilakukan seperti sholat 5 waktu, berdoa, berzikir, bersolawat, atau mungkin amal-amal sosial seperti menolong saudara sesama muslim. Itu adalah amal soleh semua. Kemudian Al-Quran juga menegaskan bahwasanya watawassaw bil haq, mengingati dalam kebenaran. Dan memang di dalam surat Al-Maidah Allah pernah berfirman bahwasanya kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kamu umat muslim adalah manusia-manusia terbaik. Soalnya kamu beriman kepada Allah, kemudian menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu ya adalah salah satu tindakan dari watawassaw bil haq, menyampaikan dalam kebenaran. Jadi memang sangat-sangat, saya itu benar-benar kagum dengan surat ini, walaupun surat ini itu cuma memiliki 3 ayat dan memang mudah banget mungkin untuk dihafal ya. Tapi surat ini bisa memberi kita rangkuman seluruh isi Al-Quran. Jadi mungkin gak berlebihan jika saya memberitahu bahwasanya surat ini, surat Al-Asr, itu adalah salah satu surat terbaik dalam Al-Quran. Jadi mungkin segini aja videonya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton, dan semoga apa yang saya sampaikan itu ada kebaikannya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian itu sepenuhnya dari saya. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.